Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Habib Bahar bin Smith. Assalamualaikum, Ya, apa kabar? salam. Terima kasih sudah diterima di pondok pesantrennya ini Habib. Ya, Di sama. tengah-tengah kemarin masih istirahat ya pasca pemeriksaannya Habib ya. Betul. Eh, Banyak orang yang masih bertanya-tanya siapa sih seorang Habib Bahar bin Smith ini yang mungkin kalau di beberapa masjid di sekitar dan tempat-tempat yang mungkin Habib sering berikan kajian syiar sudah sangat mengenal, tapi di ujung negeri juga masih ada yang bertanya siapa ini sebenarnya Habib Bahar bin Oh Smith yang begitu. kemudian kemarin dicari-cari oleh seluruh media nasional begitu. Habib, eh, bagaimana kemarin rasanya saat sudah keluar dari pemeriksaan di Bareskrim? Ya, alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar. Eh, dan saya dan tim-tim pengacara, kami kooperatif ketika mendapatkan panggilan pertama dari Mabes Polri, dari Bareskrim yang dijadwalkan ketika itu kami mendapatkan surat panggilan pada hari Senin. Ketika kami mendapatkan surat panggilan dari hari Senin, di situ tertulis tanggal 6 Desember. Ya, kami kooperatif, kami datang, disambut dengan baik oleh penyidik-penyidik. Setelah itu kami di BAP, dimulai penyidikan, tanya jawab. Para penyidik bertanya, saya menjawab. Setiap waktu sholat, para penyidik berhenti dan membolehkan kami untuk sholat. Ya, Masya Allah, para penyidik mereka menyidik dengan profesional, dengan baik. Kami disambut baik dan ya akhirnya kemudian dinaikkan menjadi tersangka tetapi tidak ditahan, dan kami sampaikan ya terima kasih kepada para penyidik walaupun ditetapkan sebagai tersangka tapi mungkin mereka profesional sehingga dibolehkan untuk pulang dan tidak ditahan. Kurang lebih hampir 12 jam ya Habib ya? Diperiksa Kurang ya? Hampir ya? lebih, Kurang iya, lebih ya? karena memang jawabannya saya panjang-panjang. Karena Iya. saya ke sana bawa kitab-kitab, ada juga yang lain saya bawa. Banyak kemarin kitab-kitab, karena kan isi ceramah yang dipersoalkan masalah agama, ceramah agama. Jadi ya saya ingin menjawab juga dengan agama, dengan dalil agama, yang dimana saya membawa kitab-kitab salaf di pada saat penyidikan. Saya ditanya, saya jawab dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan makalah para salafun saleh, aqwalus salaf, sampai selesai. Ada yang sulit nggak buat Habib untuk menjawab 24 pertanyaan kurang lebih dari penyidik? Sebenarnya tidak ada yang sulit. Alhamdulillah semuanya kita jawab. Dari unggahan pihak-pihak tertentu Hmm. pada saat Habib ceramah itu, langsung dijelaskan oleh penyidik apa yang menjadi Iya, masalah pada saat itu. polisi bertanya apakah betul ini Habib. Saya bilang ya betul, ini saya. Kemudian apakah Habib ingat? Seingat saya ini 2 tahun lalu. Oh ya dicatat. Terus polisi bertanya bulan. Kalau bulan saya lupa bulannya, harinya, tanggalnya saya lupa. Tapi ya saya bilang benar itu saya. Kemudian diperlihatkan ceramah selama 1 jam itu. Kalau Habib bersedia kami putar selama 1 jam, kata penyidik. Terus diputar beberapa saya lihat. Akhirnya sampailah pada pokok permasalahan. Kemudian ya sudah ditranskrip oleh penyidik. Ketika ditranskrip, penyidik juga bilang kalau mungkin Habib mau koreksi, saya dan tim-tim pengacara koreksi. Setelah kami koreksi ada beberapa yang kurang. Kebanyakan itu yang kurang itu dari ayat Quran yang saya bawa. Sebab kan mungkin penyidik juga susah Ya. untuk mentranskrip bahasa Arab ke tulisan Indonesia. Jadi ya kami akhirnya kami benarkan, kemudian di copy ulang, di di ini lagi oleh penyidiknya, sehingga kami teliti lagi, udah benar transkripnya baru dimasukin ke komputer. Jadi dari sepanjang pemeriksaan hampir 12 jam, secara pribadi Habib nggak merasa disudutkan, Tidak. semua baik-baik saja. Baik. Ada diskriminasi nggak? Enggak. Enggak, sama sekali. Sama Benar-benar sekali. enak mengalir ya. Enak, kita disiapin makan. Hmm. Saya makan, disiapin makanan oleh para penyidik. Alhamdulillah. Makanya kan di situ saya bilang penyidiknya profesional, penyidiknya bagus, penyidiknya baik.
Tidak ada mereka berkata ngotot apa enggak. Mereka baik sehingga saya pun lebih baik menjawabnya. Kan dilaporkannya dengan pasal diskriminasi ya, etnis dan ras ya, pada saat itu. Ada juga mungkin penghinaannya. Nah, apa sih Bib yang bisa diedukasi atau dijelaskan? Karena kan bahasanya mungkin berbeda, definisinya, perspektifnya berbeda. Yang mungkin pelapor lakukan atau mungkin ajukan untuk Habib. Nah, di situ sebelum saya bahas pemerintah, saya bahas ulama. Nanti di akhirat para ustadz, para kiai, para habaib, satu persatu diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Sampai di situ saya sebut nama saya. Bahar, saya sebut lagi ceramah, saya sebut Bahar. Kamu nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahar, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kamu salah, tempat kamu neraka. Sampai saya sebut nama saya sendiri sebelum saya sebut yang lain. Para ulama sudah, baru para pemerintah, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, sampai presiden, tentara, polisi, DPR, semua. Tidak ada yang Allah pada hari itu, tidak ada yang punya pangkat. Yang punya pangkat, yang raja, yang berkuasa pada hari itu Allah SWT. Sampai pada masalah itu. Sampailah kemudian, jadi dari awal itu sudah ada jalur ceritanya begitu ya? Iya, sebab saya ceramah itu kan nggak mungkin. Saya berceramah itu, jadi saya punya pikiran, wawasan itu luas. Nggak mungkin saya langsung bahas ke situ. Karena setiap orang yang berceramah itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau tidak salah ada bahasa kafir juga ya. Nah, kenapa pada saat itu kata kafir itu keluar kata soal kafir pemimpin? Di sini yang saya maksudkan bukan orang kafir yang ada di Indonesia. Oke. Tetapi makanya kan situ lihat rentetannya. Saya bilang perusahaan-perusahaan asing. Betul. Saya bilang Barat. Saya bilang Cina. Maksudnya Cina di sini juga adalah negara Cina. Negara Cina. Negara Cina. Sebab kalau mau bilang saya anti sama Cina, saya punya abah itu punya perusahaan di Manado. Abah saya tidak memberikan kepercayaan kepada orang-orang, maksudnya kepada yang lain untuk menjalankan itu perusahaan. Justru abah saya kasih kepada orang Tionghoa yang ada di sana. Bahkan dari kecil sama saya itu orang. Di situ maksud saya negara Cina. Berapa banyak perusahaan-perusahaan, saya bilang perusahaan-perusahaan Cina. Negara kafir di sini orang-orang negara-negara luar yang menyerang saudara-saudara Islam di Palestina, di Afghanistan, di apa seperti Israel, seperti Amerika dan lain-lainnya. Apa yang diambil hikmahnya dari akhirnya ditetapkan sejauh ini kan sebagai tersangka nih? Jadi bapak-bapak penyidik kan beliau menjalankan kewajibannya. Iya kan? Beliau menjalankan kewajiban. Jadi ya status tersangka di sini saya tidak menyalahkan para bapak-bapak penyidik dari pihak kepolisian. Karena bapak-bapak penyidik ini kan ya ini yang dipimpin. Ada pimpinan. Mungkin ya bisa jadi didesak dari atasan-atasan. Bisa jadi seperti itu. Itu yang saat ini jadi terima saja dulu ya proses yang ada ya. Saya terima. Makanya kan saya mau tanda tangan. Kalau saya nggak terima, saya nggak bakal tanda tangan. Kalau memang melihat ada kekurangan, kesalahan dari pemerintah, bawa data, bawa kemudian fakta yang benar, di mana rakyat yang kelaparan, mana kemudian susah. Ini kan yang kemudian menjadi argumen dari pemerintah misalnya. Kalau memang mengkritik silahkan, tapi tolong dengan data, agar semua tidak ada berita-berita yang sumir dan tidak jelas. Boleh kalau saya mau kumpulkan. Berapa banyak bisa saya kumpulkan. Banyak. Kalau mau saya kumpulkan banyak. Justru sekarang orang yang dulu senang jadi susah. Orang yang dulu susah tambah susah. Perusahaannya bagus, sekarang malah melorot. BBM naik, listrik naik. Ada juga yang kemudian menyebutkan atau memasukkan Habib kepada ini pas nih Habib yang kemudian dikatakan punya nilai-nilai radikal. Sampai saya kan bilang begini, sampai saya bilang, andai kan ketika kejadian 4/11 itu, presidennya bapak saya, ya bakal saya bilang banci. Sampai saya ngomong begitu. Yakni siapapun, saya bukan masalah pribadi, bukan. Walaupun ayah saya sendiri melakukan hal seperti itu, bakal saya kritik. Karena kita tidak akan membenarkan yang salah, walaupun yang salah itu keluarga sendiri, saudara sendiri, teman sendiri.
dan tidak akan menyalahkan yang benar, walaupun yang benar itu atau kebaikan-kebaikan yang ada itu datangnya dari orang yang tidak sefaham, tidak sejalan dengan kita. Tapi kebaikan-kebaikannya kita ambil, kebenarannya kita ambil, seperti itu. Bagi saya. Nah, adapun pertanyaan tadi, apa tadi yang kelompok kemana, ke kubu mana, ke kubu betul mana? Ya, itu sekali. Ya, kemana sih sebenarnya? Bagi saya begini. Ulama-ulama ini gitu. Bagi saya begini. Yakni khairul muluk. Khairul muluk, khiyarul muluk malikun alladhi yasduru bi ijtihadil ulama. Sebaik-baiknya raja, sebaik-baiknya penguasa adalah raja penguasa yang bersandar kepada pendapat para ulama. Yani maksudnya apa? Keputusan-keputusannya itu timbul dari hasil ijtihad, dari hasil fatwa, ra'yi, dari hasil pandangan para ulama. Sebaliknya, wasyirarul ulama, paling buruk-buruknya para ulama itu alimun, yakni alimun alladhi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Yakni orang alim yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Jadi penguasa bilang A, andaikan A ini salah, A ini salah, tapi mereka akan mencari-cari dalil untuk membenarkan apa yang salah dari penguasa itu. Yakni ilmunya itu dijadikan untuk mengikuti kemauannya para pejabat. Seperti itu. Yakni katanya benar, bawa ayat Quran, bawa hadis. Kalimatul haq uridu bihal batil. Kalimat yang benar tetapi dipakai untuk tujuan-tujuan yang batil. Adapun kalau dibilang, oh itu ceramah karena Habib Bahar mendukung kubu sebelah. Itu ceramah kapan? 2 tahun lalu. Memang 2 tahun lalu udah ada pencapresan belum kanan kiri kan tidak. Jadi saya ngikut ya calon presiden yang diangkat ulama. Kalau bagi saya begitu. Terima kasih Habib, dan juga terima kasih juga untuk ponpes dari Habib Bahar Smith. Kita akan temukan fakta berikutnya.